Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Muhammadin khatamin nabiyyin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Para hadirin, para pemirsa yang budiman, yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala dimanapun Anda berada, semoga Anda dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang suatu apapun, disehatkan badannya, dilimpahkan rezekinya, ditambahkan ilmunya, dan diberkahi hidupnya. Amin ya rabbal alamin. Pemirsa yang budiman, kita jumpa lagi di cermin, yaitu ceramah minimalis. Di kesempatan kali ini saya ingin menyampaikan sebuah materi dengan judul kemegahan dan keindahan surga. Pemirsa yang budiman yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, salah satu yang wajib kita imani adalah tentang adanya surga dan neraka. Adapun yang akan kita bahas saat ini adalah tentang kemegahan dan keindahan surga. Namun tidak satu makhluk pun yang dapat mengetahui secara pasti tentang luas surga, tempat yang sengaja telah disediakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala bagi orang-orang yang bertakwa dan berlomba-lomba dalam kebajikan, serta memohon ampunan dari Allah atau dari Tuhannya, termasuk Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sendiri. Beliau hanya dapat memperkirakan luasnya, yaitu lebih dari ratusan juta kilometer, bahkan miliaran kilometer. Karena yang dapat mengetahui secara pasti akan luas surga itu hanyalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana yang telah diisyaratkan dalam firman-Nya yang artinya, berlomba-lombalah kamu kepada ampunan dari Tuhanmu dan surga yang luasnya seluas langit dan bumi, yang disediakan bagi orang-orang yang beriman kepada Allah dan Rasul-Nya. Itulah karunia Allah Subhanahu wa Ta'ala, diberikannya kepada siapa yang dikehendakinya, dan Allah mempunyai karunia yang besar. Quran surat Al-Hadid ayat 21. Dan juga Allah berfirman, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman yang artinya sebagai berikut: dan bersegeralah kamu kepada ampunan dari Tuhanmu dan kepada surga yang luasnya seluas langit dan bumi, yang disediakan untuk orang-orang yang bertakwa. Quran surat Al-Imran ayat 133. Dalam sebuah riwayat yang bersumber dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu juga telah diterangkan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda yang artinya sebagai berikut: surga itu mempunyai 100 derajat, yang jarak antara satu derajat dengan derajat lainnya itu sebagaimana jarak antara langit dan bumi. Al-Jami'us Shaghir halaman 133. Abu Sa'id radhiyallahu anhu juga telah meriwayatkan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda yang artinya sebagai berikut: surga itu mempunyai 100 derajat, sekalipun seluruh alam berkumpul menjadi satu, surga itu masih muat karena sangat luasnya. Al-Jami'us Shaghir halaman 133. Diriwayatkan pula dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah bersabda, surga itu mempunyai 100 derajat, yang jarak antara satu derajat dengan derajat lainnya sejauh perjalanan 500 tahun. Al-Jami'us Shaghir halaman 133. Kemudian sabda Rasulullah SAW pula yang artinya, di dalam surga itu terdapat 100 derajat, jarak antara setiap 2 derajat sebagaimana jauhnya jarak antara langit dan bumi. Surga Firdaus itu berada di tingkat yang pertama. Dari surga ini mengalirlah 4 sungai, dan di atasnya ada aras. Ketika kalian memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala,
maka mohonlah untuk dapat masuk ke dalam surga Firdaus. Al-Jami'us Shaghir halaman 219. Rasulullah SAW juga telah bersabda, yang artinya sesungguhnya surga itu mempunyai 100 derajat yang disediakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala bagi orang-orang yang berjihad di jalannya. Jarak antara 2 derajat itu seperti jarak antara langit dan bumi. Ketika kalian memohon kepada Allah, maka Allah akan memberi surga Firdaus. Sesungguhnya surga Firdaus itu terletak di tengah-tengah surga, juga lebih tinggi-tingginya surga. Abu Hurairah radhiyallahu anhu juga meriwayatkan bahwa Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, di atas surga Firdaus terdapat aras Zat yang Maha Penyayang. Dari surga Firdaus itu mengalirlah sungai-sungai. Jawahirul Bukhari halaman 313. Demikianlah sekedar gambaran tentang luas surga yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasulnya. Selanjutnya kita akan bahas masalah kemewahan gedung dan istana surga. Mengenai kemegahan dan kemewahan dan keindahan gedung-gedung dan istana-istana dalam surga, kiranya tidaklah ada satu gedung atau istana pun di dunia ini yang dapat menandinginya. Tetapi sekedar untuk mendapatkan gambaran tentang kemewahan dan kemegahan bangunan di dalam surga, maka di sini kami utarakan pula tentang sebuah riwayat yang menjelaskan bahwa gedung dan istana dalam surga itu bahannya dari emas, perak, dan yakut. Abu Hurairah radhiyallahu anhu juga telah meriwayatkan bahwa Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, yang artinya sebagai berikut: bangunan di dalam surga itu batanya terbuat dari perak dan emas, semennya terbuat dari misik yang harum, kerikilnya dari mutiara dan yakut, pasirnya dari za'faran. Barang siapa yang masuk ke dalam surga, maka ia akan merasakan kenikmatan yang tiada putusnya kelak dan tidak akan mati. Pakaiannya tidak pernah usang dan selalu tampak muda, tidak pernah tua. Jami'us Shaghir halaman 133. Kemudian Rasulullah SAW juga pernah bersabda yang artinya sebagai berikut: surga Firdaus itu ada 4. 2 surga yang terbuat dari emas yang menghiasi dan bejananya, termasuk segala sesuatu yang ada di dalamnya. 2 surga terbuat dari perak yang menghiasinya dan bejananya, termasuk segala sesuatu yang terdapat di dalamnya. Jami'us Shaghir halaman 132. Dalam sebuah riwayat yang bersumber dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu juga telah diterangkan bahwa Rasulullah SAW bersabda, yang artinya sebagai berikut: sesungguhnya dinding surga itu batanya dari perak dan emas, debunya berupa za'faran, sedangkan tanahnya berupa misik. Ihya Ulumuddin Jilid 4 halaman 3003. Dalam sebuah hadis yang lain juga diterangkan bahwa Rasulullah SAW pernah menceritakan pengalamannya sewaktu memasuki surga. Aku melihat di dalam surga ada beberapa malaikat yang membangun istana. Batanya terbuat dari perak, juga ada yang terbuat dari emas. Mereka terus membangun. Ketika mereka berhenti membangun, aku lalu bertanya, mengapa kalian berhenti? Mereka menjawab, benar-benar telah habis perbekalan kami. Aku bertanya lagi, apa perbekalan kalian? Mereka menjawab, berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena yang mempunyai istana ini adalah orang-orang yang berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika orang itu berhenti berzikir, maka kami pun berhenti membangun istana. Daqaiqul Akhbar halaman 42 dan bab 45. Allah Subhanahu wa Ta'ala juga telah menerangkan di dalam kitab sucinya Al-Quran bahwa di dalam surga itu juga terdapat istana-istana dan kerajaan-kerajaan yang besar. Di antaranya yaitu yang terdapat di dalam surat Al-Insan ayat 20, yang artinya, dan apabila kamu melihat di sana atau surga, niscaya kamu melihat bagaikan macam kenikmatan, berbagai macam kenikmatan dan kerajaan yang besar. Allah Subhanahu wa Ta'ala mempersiapkan gedung-gedung dan istana dalam surga itu tidak lain adalah untuk kekasihnya
Nabi Muhammad SAW dan untuk para kekasihnya yang lain. Allah Subhanahu wa taala juga telah berfirman di dalam surat Al-Furqan ayat 10 yang artinya sebagai berikut. Maha suci Allah yang jika Dia menghendaki niscaya dijadikannya bagimu yang lebih baik dari yang demikian, yaitu surga-surga yang mengalir sungai-sungai di bawahnya, dan dijadikannya pula untukmu istana-istana. Maksudnya jika Allah Subhanahu wa taala menghendaki niscaya akan dijadikannya bagi Nabi Muhammad SAW surga-surga dan istana-istana di dunia sebagaimana yang akan didapatkannya nanti di akhirat. Tetapi Allah Subhanahu wa taala tidak menghendaki yang demikian agar manusia tunduk patuh dan beriman hanya kepadanya. Itu tidak karena suatu benda, melainkan karena semata-mata untuk mengharap keridhoannya. Sehingga dengan itu Allah Subhanahu wa taala akan menganugerahkan kepadanya istana-istana dan kemegahan surga dengan berbagai kenikmatannya nanti di kehidupan yang kekal abadi di alam akhirat. Dalam sebuah hadis juga telah diterangkan